Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Andini dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pewarnaan dari mata kuliah Mikroteknik Hewan dengan dosen pengampu Ibu Syukriya. Mikroteknik yaitu sebuah teknik atau metode suatu sediaan atau persiapan untuk pengamatan mikroskopik. Tujuan dari mikroteknik ini untuk mengamati perubahan yang terjadi secara struktural dalam tingkat seluler pada suatu jaringan ataupun organ. Pengamatan ini tentu saja tidak dapat dilakukan dengan mata telanjang. Oleh karena itu, kita menggunakan alat berupa mikroskop sebagai alat bantu untuk melihat. Pengamatan yang dilakukan pada tingkat sel seperti ini disebut pengamatan mikro, sedangkan proses pembuatan sediaan mikro disebut dengan mikroteknik. Pada metode pembuatan persiapan ini, baik membuat sediaan jaringan hewan ataupun tumbuhan, terdapat proses pengirisan dan pewarnaan. Proses pengirisan bertujuan untuk menghasilkan sediaan atau sediaan yang berukuran sangat tipis sehingga mampu ditembus oleh cahaya. Proses pewarnaan bertujuan untuk memberikan warna-warna tertentu pada bagian jaringan atau sel sehingga mudah dibedakan pada saat pengamatan. Pewarnaan merupakan tahap dalam mikroteknik untuk mempertajam atau memperjelas berbagai elemen jaringan. Pewarnaan dilakukan dengan melihat karakteristik dari jaringan yang akan diamati sehingga dapat dengan mudah diamati, dan pewarnaan yang dilakukan tepat sasaran sesuai dengan jaringan yang diinginkan atau yang ingin diamati. Pewarnaan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pewarnaan vital. Pewarnaan vital merupakan proses pewarnaan yang dilakukan pada jaringan dan sel selama jaringan dan sel yang akan diamati dalam keadaan hidup. Sel yang masih hidup diharapkan mampu menyerap warna maupun mengikat atau memfagosit partikel zat warna. Dengan demikian, zat tidak bersifat toksik bagi sel-sel tersebut. Misalnya tinta Cina dan litium karbin secara umum yang digunakan untuk mengamati penyebaran sifat sel-sel res, karena sel-sel tersebut mampu memfagosit zat warna. Kedua itu ada pewarnaan non-vital. Pewarnaan non-vital adalah pewarnaan yang dilakukan setelah dimatikan dengan cepat dan tidak mengubah bentuk jaringan melalui fiksasi. Teknik ini merupakan teknik dan cara yang paling sering digunakan terutama untuk pekerjaan rutin sehari-hari dan pembuatan persiapan atau sediaan praktikum bagi mahasiswa. Yang ketiga itu ada pewarnaan supravital. Pewarnaan supravital merupakan pewarnaan yang sifatnya lebih khusus, misalnya pewarnaan organel sel, seperti pada pewarnaan mitokondria pada mukosa mulut. Pewarnaan ini dilakukan pada hasil kultur sel dan jaringan. Selanjutnya yaitu zat warna. Dalam pewarnaan jaringan tentu memerlukan zat warna yang digunakan untuk mewarnai jaringan. Zat warna merupakan senyawa kompleks organik yang memiliki kemampuan khusus untuk mewarnai bagian-bagian sel dan dapat dipertahankan di dalam jaringan sel. Zat warna diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, asalnya, kemampuan mewarnai jaringan, dan pelarut yang digunakan. Berdasarkan sifatnya, zat warna dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada zat warna berupa garam-garam dari asam pembawa warna dengan radikal basa yang tidak berwarna. Sebagian besar zat warna asam yaitu garam-garam dari kalium atau natrium. Yang kedua ada zat warna basa berupa sulfat basa organik. Garam dari basa pembawa warna dengan radikal asam yang tidak berwarna. Sebagian besar zat warna basa yaitu garam-garam klorida atau fosfat. Kedua, berdasarkan asalnya, zat warna dibedakan menjadi zat warna alami yang diperoleh dari alam seperti hemoktosilin dan zat warna sintesis yang dibuat di pabrik seperti basic fusin. Yang ketiga, berdasarkan kemampuan mewarnai jaringan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, zat warna substantif yang mengungkapkan
jaringan yang mewarnai jaringan secara langsung dengan baik, misalnya neutral red dan jump red. Yang kedua, zat warna adjektif, yaitu yang mampu membagikan jaringan dengan bantuan mordant, misalnya hematoxylin. Ketiga, zat warna metakromatis, yaitu zat warna tunggal yang dapat memberikan variasi warna pada jaringan yang berbeda. Yang keempat, zat warna polikromatis. Beberapa zat warna bekerja sebagai satu unit dalam pewarnaan. Yang baik selanjutnya, menurut pelarutnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada zat warna aqueous, yaitu pelarut dari zat warna tersebut menggunakan aqueous. Yang kedua ada zat warna spiritus, yaitu zat warna yang pelarutnya menggunakan etanol dengan persentase tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu cara pewarnaan. Yang pertama, berdasarkan jumlah zat warna yang diberikan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pewarnaan tunggal, yaitu hanya menggunakan satu macam zat warna, misalnya gentian violet. Yang kedua ada pewarnaan ganda, yaitu pewarnaan yang menggunakan dua macam zat warna, misalnya hematoxylin, eosin. Yang ketiga ada pewarnaan rangkap 3, yaitu pewarnaan yang menggunakan 3 macam zat warna, misalnya rumus Mallory triple stain. Yang keempat ada pewarnaan rangkap 4, yaitu pewarnaan yang menggunakan 4 macam zat warna. Namun pewarnaan ini sangat jarang digunakan. Selanjutnya yaitu berdasarkan pengaruh zat terhadap bahan yang diwarnai, ada 2 macam. Yang pertama pewarnaan efektif, yaitu pewarnaan yang hanya membagi satu atau beberapa bagian jaringan saja, misalnya toluidin blue untuk jaringan mesenterium yang jelas hanya granula mastel. Yang kedua ada pewarnaan diffus, yaitu mewarnai seluruh jaringan hanya daya serapnya tidak sama, misalnya eosin berbeda di seluruh sel atau jaringan, hanya daya serap setiap organel. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara pemberian zat warna terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada pewarnaan simultan, yang merupakan pewarnaan dengan 2 atau lebih macam zat warna yang dipakai secara bersama-sama, misalnya larutan Mallory atau anil in blue and orange G. Reaksi kedua zat tersebut berlangsung secara bersamaan. Yang kedua ada pewarnaan suksedan, yaitu pewarnaan 2 atau lebih zat warna yang diberikan secara bergantian diselingi dengan pencucian, misalnya safranin fast, green, hematoxylin, and hematoxylin eosin. Selanjutnya yaitu berdasarkan tebal atau tipis zat warna yang diberikan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada pewarnaan progresif, yaitu pewarnaan yang diberikan sangat tipis dan perlu waktu yang lama untuk memperoleh warna yang tepat. Yang kedua ada pewarnaan regresif, yaitu pewarnaan jaringan yang menyerap zat warna tebal untuk mendapatkan pewarna yang tepat. Hal ini perlu dilakukan penipisan sedikit demi sedikit atau diferensiasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis zat pewarna yang dapat digunakan dalam pewarnaan jaringan. Jenis-jenis zat pewarna yang dapat digunakan dalam pewarnaan jaringan antara lain itu ada Alcyan blue atau AB, kemudian ada Van Gieson, kemudian ada azan, azoxamin, anilin blue, dan hematoxylin eosin. Yang pertama Alcyan blue merupakan pewarna yang digunakan untuk mendeteksi mukopolisakarida atau karbohidrat yang bersifat asam yang ditandai dengan warna biru di dalam sel-sel asinus yang mensekresikan mukus yang terdapat dalam sel atau jaringan dengan mengikat gugus hidroksil pada pH 2,5. Sedangkan nukleus diwarnai kontra dengan nukleor pas. Kedua ada pewarnaan Van Gieson. Pewarnaan Van Gieson ini merupakan pewarnaan dengan teknik trichrome
trikrom yang jelas mendiferensiasi antara sel-sel kolagen, yaitu berwarna merah, dan seluruh sitoplasma berwarna kuning. Metode pewarnaan ini mendeteksi peningkatan jumlah sel-sel jaringan ikat dengan cepat yang timbul dalam keadaan patologik seperti fibrosis dan sklerosis. Selanjutnya itu ada pewarnaan isocyanated aniline blue, merupakan teknik pewarnaan yang memperlihatkan sel-sel jaringan ikat atau sel-sel kolagen dan retikular. Aniline biru juga digunakan sebagai pewarna kolagen dalam pewarnaan Mansos trikrom dan juga digunakan untuk pewarnaan jaringan tumbuhan. Kemudian ada pewarnaan hemaktosilin. Pewarnaan hemaktosilin merupakan jenis pewarna inti yang paling umum digunakan yang berasal dari ekstrak pohon loquat atau Haematoxylin campianum. Hemaktosilin ini digunakan sebagai pewarna dalam bentuk oksidasinya yaitu hematein, sehingga larutan hemaktosilin yang baru dibuat harus dibiarkan matang atau tua dulu agar terjadi oksidasi, kemudian baru digunakan. Hemaktosilin merupakan pewarnaan inti yang mengikat inti sel secara lemah, kecuali bila ditambahkan senyawaan lainnya seperti aluminium, besi, krom, dan tembaga. Proses oksidasi hemaktosilin dapat dipercepat prosesnya dengan menambahkan senyawa yang bertindak sebagai oksidator seperti merkuri oksida, hidrogen peroksida, potasium permanganat, dan sodium iodat. Ada pewarnaan eosin. Pewarna eosin merupakan satu jenis pewarna dengan sifat asam dan bermuatan negatif yang dipakai untuk mewarnai sitoplasma. Eosin ini memberikan warna merah atau merah muda ketika berikatan dengan struktur basal dalam sel. Struktur sel yang terpulas meliputi sebagian besar protein dalam sitoplasma dan beberapa serabut ekstraseluler. Selanjutnya itu ada hemaktosilin dan eosin. Hemaktosilin dan eosin ini merupakan metode pewarnaan yang berfungsi ganda. Fungsi pertama itu untuk memungkinkan pengenalan komponen jaringan tertentu dengan cara memulasnya secara berbeda. Dan fungsi kedua itu yaitu dapat mewarnai dengan tingkat atau derajat warna yang berbeda yang menghasilkan ke dalam warna yang berbeda. Pada pulasan hemaktosilin eosin, kompleks pewarnaan hemaktosilin ini berwarna ungu, sedangkan pewarna eosin memberikan warna merah muda sampai merah. Hemaktosilin ini bekerja sebagai pewarna basah. Zat ini mengandung unsur basofik pada jaringan. Eosin bersifat asam serta memulas komponen asidofilik pada jaringan. Pewarnaan preparat histologi dapat dikerjakan menggunakan alat autostainer, yaitu alat otomatis untuk pengerjaan pewarnaan preparat histologi, atau secara manual, yaitu dengan beberapa tahapan pencelupan ke dalam urutan dalam staining jar. Tahap pewarnaan otomatis dapat menggunakan autostainer yang merupakan alat untuk pewarnaan jaringan pada kegiatan histoteknik yang telah diletakkan di kaca preparat dan telah melalui beberapa tahap proses. Selanjutnya yaitu pewarna dari periodic acid shift atau PAS yang digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan mukopolisakarida netral pada suatu jaringan dan akan memberikan warna magenta. Selanjutnya yaitu ada zat warna lektin yang digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan residu gula dan zat kompleks lain dalam suatu jaringan. Selanjutnya yaitu ada tahap pewarnaan histologi preparat. Pertama itu ada prosedur pewarnaan histologi hemaktosilin eosin. Yang langkah awal yaitu deparafinisasi preparat yang telah kering dalam silol sebanyak 3 kali, masing-masing selama 10-15 menit. Masukkan ke dalam alkohol 96% sebanyak 2 kali, masing-masing selama 5 menit. Lalu cuci dengan air mengalir sampai alkohol hilang.
Kemudian masukkan ke dalam cat hemoktosilin selama 7-10 menit. Lalu cuci dengan air mengalir sampai tidak luntur. Kemudian celupkan ke dalam HCl sebanyak 2 kali celup untuk dekolorisasi. Lalu cuci kembali dengan air mengalir. Kemudian rendam di dalam air sebentar sampai warna menjadi biru. Lalu masukkan ke dalam cat eosin selama 3-5 menit. Lalu cuci dengan air mengalir. Kemudian masukkan ke dalam larutan alkohol 1, dilanjutkan dengan memasukkan ke dalam larutan alkohol 2. Setelah itu cuci dengan air mengalir. Tekan preparat dengan kertas, kemudian lap dengan kapas. Setelah itu masukkan ke dalam silol dan tekan kembali preparat dengan kertas dan lap dengan kapas. Lakukan mounting dan beri nomor laboratorium. Selanjutnya yaitu tahap pewarnaan AB atau Alcyon Blue. Langkah awal yaitu deparafinisasi dan rehidrasi sediaan dalam larutan silol dan alkohol bertingkat masing-masing selama 3-5 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pencucian dalam air mengalir selama 10 menit. Langkah kedua yaitu penurunan pH dengan 3% asam asetat selama 5 menit dalam suhu ruang. Kemudian perendaman dalam AB pH 2,5 selama 30 menit. Langkah keempat yaitu pencucian dengan 3% asam asetat selama 5 menit sebanyak 3 kali dalam suhu ruang. Langkah kelima pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 3 kali. Langkah keenam yaitu Conster-Stain atau nuclear fast rate, cek dengan mikroskop. Langkah ketujuh pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 3 kali. Langkah ke-8 yaitu pencucian dengan air mengalir selama 10-60 menit. Kemudian pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 2 kali. Selanjutnya yaitu dehidrasi dan penjernihan dalam larutan silol dan penutupan sediaan dengan gelas penutup. Selanjutnya yaitu pewarnaan histologi dengan pewarna pas atau periodic acid chip. Langkah awal yaitu deparafinisasi dan rehidrasi sediaan dalam larutan silol dan alkohol bertingkat masing-masing selama 3-5 menit. Kemudian dilanjutkan pencucian dalam air mengalir selama 10 menit. Langkah kedua yaitu dioksidasi dalam asam periodat 1% selama 5-10 menit. Selanjutnya pencucian dengan Aquades 3 kali masing-masing selama 5 menit. Langkah keempat pewarnaan digunakan larutan regen SIP selama 15-30 menit. Langkah kelima yaitu pencucian dengan air sulfit yang selalu fresh selama 5 menit. Kemudian pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 3 kali. Kemudian Conster-Stain dengan hemoktosilin dan cek dengan mikroskop. Langkah ke-8 yaitu pencucian dengan air mengalir selama 10-60 menit. Setelah itu pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 2 kali. Dan langkah terakhir yaitu dehidrasi dan penjernihan dalam larutan silol dan penutupan sediaan dengan gelas penutup. Itulah tadi materi tentang teknik pewarnaan histologi. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.